Wanita yang memiliki nama lengkap Nikade Ulan Sekarini atau yang akrab disapa Wulan merupakan alumni dari salah satu universitas yang berada di Jerman. Wanita kelahiran Bali ini sudah berada di Jerman selama kurang lebih 7 tahun. Dengan latar belakang budaya yang berbeda, bagaimanakah kisah dari proses penyelesaian diri Wulan selama di Jerman? Ikuti kisahnya dalam wawancara ini. Guten Morgen. Hallo, ich bin Nikade Ulan Sekarini. So, I'm an alumni of one of the university in Germany, Technische Hochschule Brandenburg, and I majored in business administration with a Bachelor of Science degree. Aku bekerja di salah satu perusahaan gastronomi yang cukup besar di Jerman, yaitu Paviano GmbH. Aku bekerja di beberapa cabang, khususnya di Berlin, di Potsdamer Platz, Hauptbahnhof, Schauerstraße, dan juga di Paviano Checkpoint Charlie. Pertama kali aku kerja di situ aku tuh apply-nya buat as a kitchen helper. Tapi kalau misalnya daftar di situ tuh pasti bos tuh cross check apa background kita seperti apa gitu kan. Nah, aku nulis biografi aku bisa berapa bahasa dan mereka melihat dia bisa 3 bahasa. Itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jerman. Terus mereka ask me for mau nggak pindah ke front of house. Itu kayak per section gitu tempat kerjanya. Jadi di front of house tuh ada bar, ada waitress, ada kasir gitu. Jadi aku dikasih opportunity buat coba kerja di front of house. Dan it was a good experience. Aku tinggal di Jermannya 7 tahun, dari 2000 berapa ya? 2015 atau 14 ya. Bekerja sebagai pekerja, benar-benar pekerjanya mulai dari 2 tahun pertama tinggal di Jerman. Karena kan awal-awal per tahun tuh fokus buat kuliah ya, karena aku ke sana sebagai mahasiswa, jadi harus fokus. Pasti ekspektasi tinggi ya, karena kayak Jerman is a great country gitu. Yang kayak kita tahu, mereka tuh one of the powerful country gitu lah di dunia gitu. Jadi menurut aku ekspektasinya sih pasti challenging ya. Buat aku sendiri pribadi pasti challenging, itu pasti bakal susah. Dan buat aku sendiri sih pressure banget. Karena kayak aduh bisa gak ya, apalagi kan itu bukan bahasa aku sendiri gitu loh. Buat ke negara orang dengan culture yang berbeda gitu, itu sih. Permasalahan yang aku hadapi pasti pertama komunikasi, karena kan it's a new different world ya kalau kita bilang, karena culture juga berbeda gitu. Ketika kita di sini kalau dibandingin sama di sana ya ekspektasinya pasti nggak sesuai sama realita yang terjadi. Karena pertama kayak kita belajar di sini kan belajar bahasa Jerman sebisa apapun, kita kan cuma belajar structure gimana cara build sentence gitu. Sedangkan di sana kita communicating langsung dengan orang sana gitu. Jadi kayak untuk berpikir sambil bicara itu kan kayak agak susah ya, dan itu tuh butuh bener-bener kecepatan, butuh bener-bener kayak biar nggak ada misunderstanding gitu-gitu. Masalahnya itu sih, komunikasi sih yang paling penting, sama balik lagi ke diri sendiri. Apakah kita bisa dan tujuan pertamanya itu apa gitu. Healing prosesnya sih aku pribadi nggak ngerasain di mana part aku healing atau di mana kapan, itu nggak tahu exactnya kapan. Tapi seiring berjalannya waktu kayak value kita tuh pasti meningkat. Contohnya kayak gimana kita lebih mandiri pasti karena kan sendiri di situ. Terus bagaimana kita berbicara dengan orang pasti lama kelamaan ngikut gitu sama budaya situ gitu. Healing prosesnya itu seiring berjalannya waktu, menurut aku sih healing prosesnya yang paling berasa banget itu di tahun-tahun kedua atau tahun ketiga sih. Karena di sana kayak ternyata bisa pakai ini ya, ternyata bisa dengan kata ini kita bisa menunjukkan dengan ini kita bisa gini ya gitu. Nggak ada sih kalau ditanya kapan exactnya tuh healing prosesnya kapan tuh nggak ada. Penyesuaiannya itu ya pertama karena balik lagi kita kan menganut budaya timur ya. Kalau misalnya kita compare ke budaya barat itu sangat amat berbeda dari cara mereka berbicara, cara mereka berperilaku, gerak-gerik. Itu tuh sangat amat berbeda. Balik lagi buat diri aku sendiri, bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan sana gitu kan. Yang pastinya itu sangat amat susah karena kan ekspektasi itu nggak sesuai sama realita gitu. Tahap-tahapannya seperti aku, kalau misalnya aku pribadi caranya untuk gimana ngembangin value diri aku sendiri dengan belajar perharinya aku menambah berapa kosakata untuk biar mengerti orang di sana. Bagaimana culture mereka kalau mereka sedang berpakaian seperti apa, hari ini budayanya seperti apa, hari nasional mereka seperti apa. Jadi aku mempelajari lebih lagi tentang budaya Jerman itu sendiri. Pasti sih, komunikasi itu kan paling penting ya. Di aspek apapun tuh komunikasi nomor 1. Apalagi bahasa yang berbeda, itu bukan mother language kita. Jadi kayak aku merasa dengan nilai oke,
segala macam. Oh, I can do this gitu. Karena kan di awal, oh dengan nilai aku itu, oke, ya aku bakal bisa sih survive di situ gitu. Ternyata sangat amat berbeda jauh ekspektasinya sama realitanya. Di situ kita kan langsung bicara langsung dengan orangnya. Nggak gimana lagi tentang gimana cara build a sentence, di mana taruh verbs, di mana taruh ini, kan nggak gitu lagi gitu. Sering sih miskomunikasi, misspelling tuh sering banget. Apalagi bahasa Jerman tuh susah. Contohnya kayak ada kata ausfüllen sama auffüllen. Meaning itu sama-sama mengisi, tapi konteksnya dipakai buat apa? Kayak auffüllen itu dipakai buat menuhin apa? Benda cair yang gitu itu pakai auffüllen. Kalau ausfüllen itu buat mengisi data, mengisi di paper lah istilah gitu. Jadi kadang-kadang aku mau ngomong ini maksudnya tapi gini, itu tuh sering banget. Tapi mereka so far sih paham karena mereka tahu aku bukan orang sini gitu kan. Jadi itu sih banyak banget challenge-nya yang aku hadapin sih itu pribadi itu. Oh, kalau aturan pasti sih kayak grammarly correct itu pasti ada. Seperti kita belajar bahasa Inggris aja, kayak di mana harus taruh di mana, past tense gimana, future tense gimana, terus lampau gimana ya gitu tuh ada sih. Tapi balik lagi kalau udah ngobrol tuh pasti kayak lupa dengan itu gitu loh. Lama-kelamaan juga pasti kayak kebawa sih. Cuman ya itu lagi tetap harus dipelajari karena Jerman itu kaku. Mereka menggunakan bahasa yang kaku. Jadi nggak kayak kita. Kalau kita kan bisa diganti dengan beberapa kata gitu kan. Kalau mereka tuh enggak sih. Mereka tuh kaku. Jadi kalau kita udah pelajarin itu, biasanya pasti langsung yang di realita yang kita pakai juga itu, karena mereka menggunakan bahasa formal sih di situ sesuai yang kita pelajarin. Sering banget, jadi kayak aku mau menjabarkan satu kata nih dan aku tuh kayak tiba-tiba tuh lupa apa kata ini ya. Aduh gimana cara ngejelasinnya. Jadi aku harus lebih bertele-tele lagi, kayak ngasih tahu lagi, oh ini tuh loh yang ditaruh di sana, yang di sebelah ini. Jadi harus kayak gitu. Contohnya kayak aku tuh disuruh matiin lampu sama bosku. Aku malah bilang sama bosku, aku udah ngidupin lampu. Jadi gitu. Karena katanya itu sama, cuma depannya doang beda. Yang contohnya tuh kayak einschalten sama ausschalten. Jadi kan kayak sama sebenarnya gitu. Cuman untuk kita orang-orang asing sih sama, tapi ternyata di realita kayak, aku kan suruh matiin, kenapa kamu hidupin? Jadi itu sering banget sih yang kayak gitu. Cuman mereka paham sih, karena kan balik lagi, mereka juga mengerti kita orang mana gitu. Hambatannya kalau aku untuk compare, karena aku belum pernah kerja di Indonesia ya. Aku pertama tuh build karir aku kerja itu pertama di Jerman. Jadi untuk compare dengan di sini aku nggak tahu. Jadi aku taunya budaya di sana. Tapi kalau misalnya lintas budaya dari perspektif aku itu lebih ke perilaku, sikap, culture kita pribadi secara ras ya. Itu tuh perbedaannya tuh ya begitu, cara gerak-geriknya itu sih yang sangat amat aku notice ya, aku rasain juga. Kalau misalnya budaya bekerja sih, karena aku pertama kali nyoba di situ, jadi aku nggak bisa compare sama di sini budaya kerja seperti apa. Yang aku notice di situ mereka bener-bener disiplin sih, disiplin bener-bener sangat amat disiplin, dan on time tuh sangat amat di situ. Budaya kerja baru sih aku bilang pasti baru ya, karena aku juga pertama kali di sana. Itu mereka bener-bener no judging, itu pertama. Diskriminasi tempat kerja juga sangat amat kecil ya, aku belum pernah ngerasain secara pribadi, aku belum pernah. Tapi aku nggak tahu, makanya aku nggak bisa compare sama di sini karena aku belum pernah kerja di bawah naungan perusahaan di Indonesia sendiri. Tapi kalau di Jerman itu budayanya seperti kalau baru datang ke tempat kerja, contoh kecilnya, aku baru datang, aku pernah ditegur sama bos karena aku nggak bilang say hi, selamat pagi atau halo buat ke semua rekan kerja. Ini konteksnya rekan kerja, bukan ke pelanggan ya. Kalau ke pelanggan kan wajib. Ternyata ke teman-teman kerja pun, ke kolega kita pun itu wajib bilang say hi, karena mereka tuh bener-bener junjung tinggi teamwork. Kalau di situ kerja, tujuan perusahaan itu yang utama di tempat kerja. Despite itu apa, di luar sana tetap tanpa tukang cuci kamu nggak bisa, tanpa tukang masak kamu nggak bisa, tanpa bar kamu nggak bisa gitu. Sistemnya mereka seperti itu. Jadi bener-bener greeting itu penting banget, kayak say hi, terus udah gitu bilang bye, bilang hati-hati. Sama satu lagi yang aku notice, ngucapin selamat makan, itu penting banget ke rekan-rekan. Itu sih culture shock, iya sih. Ya awal-awal baru nyampe Jerman tuh kayak wow, sevulgar ini, se-ekstrim ini. Jadi kayak karena balik lagi tadi, kita kan lahir di budaya timur, ras kita ras timur gitu. Jadi agak gimana gitu ngelihatnya kan, karena nggak biasa yang lebih keterbuka. Mereka tuh lebih kayak, kalau misalnya kita bahasain sih lebih ke free ya, freedom itu sangat amat, jangkauannya amat luas gitu. Kalau di sini kan kita cara berpakaian aja bisa dinilai sama orang gitu loh. Kalau di situ tuh yang aku notice sih, tapi dibandingin sama orang sini, mereka tuh bener-bener, yang positifnya aku bilang bener-bener disiplin sih. Telat bis 1 menit aja itu ditinggal sama bisnya, literally ditinggal gitu. Itu sih culture shocknya. Tapi balik lagi, karena kan di sini aku yang datang sebagai minoritas ya, datang ke negara tersebut dan aku akan tinggal di situ. Jadi balik lagi ke challenge diri aku sendiri, bagaimana cara aku beradaptasi gitu di situ gitu.
Perbedaannya banyak. Pertama, mukanya beda-beda jadinya setiap ngeliat gitu. Kok bangun ngelihatnya ini ya bule ya gitu. Itu sih pertama. Perbedaannya itu sangat amat banyak karena tadi lagi culture kita sangat amat berbeda gitu. Jadi balik lagi gimana caranya aku bisa survive di tempat ini. Tujuan awalku adalah ini gitu. Jadi balik lagi untuk aku sendiri itu sebagai bagaimana aku menambah value diri aku sendiri gitu. Sering, pastilah kangen keluarga, kerabat di sini, teman-teman. Apalagi makanan itu pasti sih, homesick tuh sering banget. Cuman bagaimana kita cara buat menanggulanginya sih? Balik lagi kayak yaitu tujuan awal kita kesini apa? Homesick tetap homesick. Tapi kan sekarang internet udah ada ya, udah canggih, jadi udah bisa video call. Apa-apa juga gampang sekarang tinggal telepon gitu. Jadi kayak jarak tuh udah lebih tidak terasa sekarang. Zaman untuk era ini ya. Gitu. Banyak sih, contohnya kayak makanan. Kalau misalnya kalian pernah lihat di Jerman tuh, aku pertama kali sampai Jerman kan nggak tahu mau beli di mana segala macam. Jadi aku beli makanan. Itu porsinya huge banget, itu gede banget ya. Buat aku dalam 2 tahun baru aku bisa menghabiskan porsi makanan di situ tuh gede banget. Perbedaannya lagi kayak cabe sih. Cabe itu susah banget, tapi kayak spicy. Jadi untuk buat aku ada effort lebih yang aku harus lakukan untuk mengatasi homesick aku itu. Karena mereka tuh on time banget juga gitu kan, bis tuh tepat waktunya, subway-nya itu juga tepat datangnya gitu. Jadi aku harus bener-bener aku harus prepare 10 menit lebih cepet nih buat ini gitu. Yang bener-bener harus ke planning gitu, dari pagi harus ngapain, mau makan apa itu harus di planning dari pagi sampai malam tuh udah ke jadwal. Itu sih kebiasaan yang aku lakuin. Kalau stereotip itu kan gimana ekspektasi kita terhadap sesuatu atau suatu kelompok atau suatu ras ya. Aku sebagai orang Asia yang tinggal di Jerman, bagaimana stereotip aku ke orang mereka. Orang Jerman itu dulu ya kaku. Orang Jerman itu kaku atau dingin karena budaya di situ tuh bener-bener lu gua gitu. Aku bener-bener notice itu kesenjangan sosialnya sih dikit banget, hampir nggak ada. Jujur orang Jerman yang aku ajak kerja dan kenal temen aku, kerabat aku jarang tahu Indonesia. Mereka taunya sih Bali ya, karena Bali lebih terkenal gitu. Mereka kalau misalnya towards orang Indonesianya langsung itu aku jarang denger ya, tapi mereka tuh nganggap kita tuh ras Asia nih. Mereka taunya orang Asia tuh kayak they are good at math gitu. Math tuh nomor 1 buat kita gitu. Kita tuh pinter, kita tuh rajin, kita tuh kecil gitu. Menurut mereka, pandangan dari mereka sih seperti itu. Orang Asia tuh ramah, senyum aja gitu. Aku personally belum pernah sih diskriminasi. Paling kayak gitu bercandaan karena udah kolega, jadi aku nggak ngerasa itu tuh diskriminasi. Karena aku sendiri juga kalau sudah tahu pasti bilang ke mereka juga, ih kamu tuh kaku banget, kamu tuh gini banget. Terus mereka juga, kamu tuh terlalu ramah gitu. Aku nggak anggap itu diskriminasi, tapi ada beberapa cerita dari teman-teman aku yang dimana itu orang Indonesia diomongin di bus, contohnya diomongin di subway, contohnya itu sering banget sih. Karena kan mereka nggak tahu kita kayak orang asing, sama aja kayak rasisme tuh di mana-mana sih, nggak cuma di luar negeri juga. Ini bener-bener huge difference-nya tinggi, kayak huge gitu di difference-nya. Jadi kayak buat mereka itu pasti sih bakal diomong, ini siapa ya, ini apa gitu. Karena buat mereka itu kan whole new thing gitu loh. Sama kayak kita aja, kita juga pasti bakal seperti itu kalau ada bule yang datang ke sini kayak, wah tinggi ya, gini ya gitu. Pasti sama sih kayak gitu. Mereka itu menentukan apa-apa sesuai dengan kontrak yang mereka sudah deal, yang mereka buat. Kontrak itu juga dibuat atas dasar dari dua pihak yang sudah setuju gitu. Contohnya kayak aku, kalau sudah tertera lebih, misalnya full time aku tuh, kalau di Jerman sudah ditetapin full time-nya itu mereka kerjanya pasti 8 jam. 8 jam dengan istirahat itu setengah jam atau sampai 45 menit tergantung company lagi ya. Kalau buat yang part time misalnya ada yang 6 jam gitu. Untuk student yang sudah tertera dan tertulis seperti aku di visa aku itu 120 hari dalam setahun. Itu yang kita boleh kerja. Untuk orang Jerman sendiri tadi balik lagi 8 jam itu udah maksimum. Kalaupun dia nambah jam ekstra buat kerja itu maksimal 10 jam sih, dan itu istirahatnya juga minimal 45 menit sampai 1 jam gitu. Kualitas kita sebagai SDM itu benar-benar diutamakan sama mereka. Lagi kalau misalnya SDM-nya kualitasnya sudah misalnya capek, overwork, pasti kan kerjanya juga nggak maksimal dan tujuan Anies sendiri nggak tercapai gitu loh. Kelebihannya on time, disiplin, sama teliti. Mereka tuh teliti banget sama semua aspek, dan visi misi mereka tuh jalan beriringan ya, entah itu antara pegawai dengan atasan itu pasti berjalan bahkan, karena tujuan perusahaan pasti yang utama. Kalau kekurangannya stres, pasti sih tingkat stresnya tinggi karena di sana tuh kerjanya monoton, kerjanya itu aja. Rekan kerja aku sendiri, aku pernah tanya udah berapa lama kerja di sana, mereka tuh kerja sampai 8 sampai 10 tahun gitu kan. Mereka kan pekerjaan itu yang memang harus mereka lakukan dan kewajiban mereka gitu, bukan sesuatu yang mereka bisa enjoy. Lebih punya pilihan kayak kita pengen ini pengen itu. Kalau mereka tuh merasa kerja profesionalitas aja, ini pekerjaan aku. Aku tanya, betah ya kerja 8 tahun sampai 10 tahun? Mereka pun pernah bekerja lain, tapi sih ujung-ujungnya nggak jauh beda dari profesi yang
yang dia sekarang ambil gitu loh. Mereka bener-bener kayak dari awal udah ngeset kayak I want to be what gitu loh. So, itu dia perjalanan Wulan dalam melalui proses adaptasinya dengan dunia kerja lintas budaya. Dan dalam prosesnya, penting untuk menambah value diri sebagai pondasi untuk dapat melalui setiap tahapan dalam adaptasi. Vielen Dank und schönen Tag.